Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Pasti atas drama yang terjadi di Shinkuefel Cup kemarin, di mana Hans Niemann, pecatur berusia 19 tahun dari Amerika Serikat, mengalahkan Magnus Carlsen. Kemudian Magnus Carlsen mundur dari turnamen itu, membuat dunia percaturan menjadi hangat ya, dan menarik untuk menyaksikan kapan nih Hans Niemann akan ketemu dengan Magnus Carlsen kembali. Nah, nggak usah menunggu waktu lama karena tanggal 18 September nanti akan ada turnamen Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup. Tajuk dari turnamen yang diadakan secara daring ini adalah um, pemain catur muda yang memiliki masa depan cerah dari seluruh dunia dan dipilih ya oleh Champion Chess Tour akan berhadapan dengan pecatur yang cukup berpengalaman. Sebut saja seperti juara dunia Magnus Carlsen pun akan hadir di turnamen ini. Tapi ada kemungkinan juga kan bahwa Hans Niemann akan berhadapan dengan para pecatur muda yang memiliki masa depan yang cerah juga. Sebut saja dari India, Pragnananda Ramesbabu yang udah sering banget mengalahkan Magnus Carlsen. Nah, sambil menunggu itu akan terjadi di tanggal 18 September nanti, saya akan ajak kalian untuk bernostalgia. Melihat duel yang terjadi antara Prag melawan Hans di turnamen Chesscom Rapid Chess Championship 2022 Week 5 Swiss 2022. Ini diadakan bulan Maret guys. Pertandingan diadakan secara daring, sistem waktunya 10 menit. Dan ya sebelum itu teman-teman pastikan kalian udah like video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Terima kasih buat kalian yang udah support RL Chess dari hari pertama. Langsung saja kita bahas partainya. Prag memulai dengan langkah kuda F3 dijawab C5, putih G3, hitam kuda C6. Putih lanjutkan dengan gajah G2, hitam E5. Putih C4, hitam G6, putih kuda C7, kuda C3, hitam gajah G7, putih D3, hitam kuda G ke petak E7. Putih lanjutkan dengan rokade pendek, hitam rokade pendek, kemudian putih gajah G5 dan hitam H6. Teman-teman, ini merupakan pembukaan English opening dengan variasi 2 kuda dan juga gajah Fianchetto dimiliki oleh pemain putih dan hitam. Ya, memang kedua pemain mengandalkan gajah Fianchetto-nya masing-masing. Setelah langkah H6, Pragnananda lanjutkan dengan gajah memukul kuda E7. Kemudian kuda memukul gajah, putih kuda D2. Nah, di langkah ke-10 ini menunjukkan bahwa ya permainan ini adalah pembukaan yang dipakai oleh kedua pemain adalah pembukaan yang mengandalkan kreativitas dari pemain tersebut, teman-teman. Jadi kalau kalian bermain dengan pembukaan Inggris, jangan harapkan kalian akan memainkan permainan yang langsung brutal guys. Tapi pembukaan ini tuh menyajikan permainan yang kreatif. Setelah kuda D2, hitam lanjutkan dengan langkah D6. Kemudian putih benteng B1 dengan ide membongkar dari jalur B dan mengaktifkan ancaman gajah Fianchetto. Hitam menjawab taktis benteng B8, putih menteri C2, hitam kuda C6, putih A3. Masih mencoba untuk membongkar dari jalur B, hitam A5. Kemudian putih E3, hitam gajah E6. Putih mulai melancarkan serangan dengan memplot kuda di petak D5, hitam raja H7. Dengan ide mendorong pion F7, F5, putih kuda E4. Ya, nggak mau memiliki sepasang kuda yang benar-benar menyerang sisi pertahanan hitam, Hans gajah memukul kuda D5, pion C makan gajah, dan hitam kuda E7. Mengancam pion D5, putih taktis kuda C3, hitam melancarkan serangan dari sayap menteri dengan B5. Kemudian putih A4, ini understanding position yang cukup bagus banget dari Pragnananda Ramesbabu, karena dengan langkah A4 ini, kalau hitam makan pion A4-nya maka itu menguntungkan bagi Pragnananda. Dan di sini hitam menolak dengan langkah B4. Tapi cerdik banget Pragnananda, membuat dia bisa memplot kuda di petak B5. Kemudian Hans menteri ke petak D7, putih benteng B ke petak E1, hitam benteng B ke petak E8, putih raja H1. Hans Niemann mencoba menyerang dari sayap raja dengan H5. Prag taktis menteri C4, putih hitam kuda ke petak C8 dengan ide kuda ke petak B6, putih B3. Hitam F5, kemudian putih F4. Jual beli serangan mulai terjadi. Di langkah ke-25 ini, hitam kuda B6, putih menteri C2, dan hitam H4. Boom! Lakukan pawn sacrifice, pengorbanan pion. Putih menerima pengorbanan itu. Kemudian setup dilakukan oleh Hans Niemann dengan gajah F6, putih menteri F2.
hitam E4. Ini langkah yang bagus. Ini breakthrough the position, membongkar posisi dengan tujuan menghilangkan ancaman penjagaan gajah terhadap pion D5 dan kuda B6 dapat mengambil pion D5. Putih lanjutkan dengan pion D memukul pion, kemudian pion F memukul pion, putih F5. Boom. Hitam kuda memukul pion. Putih pion F makan G6 dan hitam raja G7. Tepat sekali memindahkan raja ke petak G7 karena hitam jika mengambil pion di petak G6 maka putih akan benteng D1. Boom, jikapun di sini dijaga dengan benteng E5 karena di sini ada ancaman kuda dan pion di petak D6. Jika benteng E5 maka akan ada benteng memukul kuda D5. Boom, benteng memukul benteng, gajah memukul pion E4 skak dan akan mendapatkan benteng kembali. So, itulah kenapa raja G7 bagus guys. Kemudian prak benteng D1 tetap dengan idenya hitam menteri E6. Putih menteri G3, hitam gajah E5. Putih menteri G5, hitam benteng memukul benteng. Benteng memukul benteng dan hitam gajah F6. Putih menteri G3, hitam gajah E5. Putih benteng F7. Boom! Raja ke petak G8. Langkah ke-38 berikutnya kalian bisa lihat evolution bar-nya teman-teman. Bahwa putih sangat unggul dan mungkin kalian akan menduga bahwa Pragnananda akan menang. Apa yang terjadi selanjutnya? Putih lanjutkan dengan menteri G5, hitam benteng F8. Putih, benteng memukul benteng ini merupakan kesalahan dari Pragnananda karena membuat keunggulan jadi menipis. Langkah yang lebih baik harusnya Prak menolak pertukaran dan memindahkan bentengnya ke petak A7. Karena akan ada setup menteri H6 dan menteri H7. Ya, benteng memukul benteng, raja memukul benteng, putih gajah ambil pion E4, hitam kuda F6, putih G7, boom. Hitam raja G8, putih menteri H6 dengan ide menteri ke petak H8, hitam merespon dengan raja ke petak F7, putih kuda C7. Teman-teman sobat pencinta catur Indonesia, kalau kalian jadi Hans Niemann karena Pragnananda di sini melakukan langkah blunder fatal, blunder yang sangat fatal yang membuat Hans Niemann bisa memenangkan pertandingan jika dia menemukan langkah yang tepat. Apa langkah tepatnya? Congratulations kalau kalian menemukan langkah menteri G4. Boom. Kemudian putih gajah C2. Blunder kembali dilakukan. Dan kemudian menteri F3. Boom. Raja ke petak G1. Gajah memukul pion H2. Boom. Pragnananda sleep calculation dan tidak menduga bahwa rajanya dimatikan oleh Hans Niemann. Jika raja memukul gajah, maka hitam akan lanjutkan kuda ke petak G4. Boom. Raja ke petak G1. Menteri F2, Raja H1, Menteri ke petak H2. Ya, Pragnananda terlalu asik menyerang hingga lupa bahwa Hans Niemann dapat melakukan counter di nafas-nafas terakhirnya. Sebentar lagi kalah, tapi dia mendapatkan mukjizat dengan posisi yang menguntungkan bagi Hans Niemann. Partai yang cukup gila dan pastinya nanti pertemuan mereka di Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup di tanggal 18 nanti akan menjadi keseruan yang luar biasa guys. Jangan lewatkan turnamen itu. Apa komentar kalian buat game ini? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.